Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amalia, NIM 19.18171 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari tugas TA PRPL 2021. Di sini saya mengambil judul project, yaitu aplikasi pemesanan tiket bus PO Sejahtera. Yang pertama, ruang lingkup atau deskripsi dari aplikasi. Jadi di sini saya membuat aplikasi yang merupakan aplikasi pemesanan tiket bus berbasis website. Tujuan dari aplikasi ini untuk mempermudah pembeli dalam pemesanan tiket bus. Dengan menggunakan aplikasi, diharapkan pembeli tidak perlu melakukan pemesanan tiket di tempat PO Sejahtera. Pembeli dapat melakukan pemesanan tiket hanya dengan membuka aplikasi website yang telah disediakan. Untuk fitur-fitur yang tersedia yaitu antara lain, yang pertama adalah menu utama yang berisi deskripsi dari PO dan menu login. Kemudian yang kedua, tampilan klien yang berisi menu pemesanan tiket, jadwal keberangkatan, dan ketersediaan tiket. Khusus untuk menu pemesanan tiket terdapat potongan harga sebesar 30% jika terdapat pembelian tiket lebih dari 3. Kemudian yang ketiga yaitu tampilan hasil dari pemesanan tiket. Untuk administrator, dapat melakukan edit data dari menu jadwal keberangkatan dan ketersediaan tiket. Kemudian, tugas-tugas yang pernah diunggah di e-learning. Yang pertama, pertemuan yang pertama, yaitu pendaftaran WhatsApp Group dan pendaftaran GitLab. Kemudian untuk pertemuan yang kedua yaitu pendaftaran judul aplikasi dan persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Untuk pertemuan yang ketiga yaitu penyiapan KAKAS dan lingkungan pengembangan. Untuk pertemuan yang keempat yaitu menerapkan KAKAS pengembangan. Untuk pertemuan kelima pembuatan function pencarian. Pertemuan keenam yaitu tentang pembuatan function tampilan item produk. Kemudian untuk pertemuan 7 yaitu tentang pembuatan function pemesanan produk. Kemudian pertemuan ke-8 pembuatan function perhitungan transaksi. Kemudian pertemuan ke-9 yaitu pembuatan function validasi, dan pertemuan 10 penerapan query pencarian. Selanjutnya untuk pertemuan 11 yaitu ada penerapan query tampilan data produk. Pertemuan 12 yaitu penerapan query penyimpanan data produk. Pertemuan 13 yaitu pengiriman atau deployment. Kemudian berikut adalah rencana antarmuka aplikasi. Jadi di sini saya membuat rencana antarmuka di pemesanan tiket bus PO Sejahtera. Jadi diharapkan nanti pengguna atau pembeli melakukan pemesanan tiket dengan menggunakan form ini. Kemudian hasil dari form ini akan dicetak seperti rancangan antarmuka sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu daftar spesifikasi aplikasi. Yang pertama adalah tampilan awal yang berisi antara lain yaitu profil dari PO Sejahtera sendiri, kemudian menu login. Di sini saya menggabungkan menu login di tampilan awal aplikasi dengan profil PO Sejahtera karena untuk mempermudah pengguna dalam mengakses sistem. Kemudian yang kedua yaitu menu pendaftaran akun atau menu registrasi. Kemudian yang ketiga yaitu tampilan klien yang berisi antara lain yaitu profil klien yang nantinya sistem akan memunculkan nama, username, dan email klien yang telah tersimpan di database. Kemudian menu pemesanan tiket, di mana tadi setelah saya sebutkan di menu pemesanan tiket terdapat potongan harga sebesar 30% jika terdapat pembelian tiket lebih dari 3. Kemudian menu jadwal keberangkatan, dan yang terakhir adalah histori pemesanan tiket. Histori pemesanan tiket ini merupakan tampilan produk yang sebelumnya telah dilakukan pemesanan tiket oleh para pembeli. Kemudian yang keempat yaitu tampilan administrator, di mana berisi antara lain yaitu profil administrator di mana sistem dapat menampilkan nama, username, dan email dari administrator tersebut, dan administrator dapat melakukan edit jadwal keberangkatan. Kemudian untuk penjelasan coding dan masing-masing modul. Jadi di sini saya
menggunakan fungsi validasi, di mana fungsi validasi ini saya menggunakan dua variabel, yaitu username dan password sebagai fungsi validasi. Kemudian terdapat dua level, yaitu level sebagai admin dan user atau pembeli. Jadi ketika admin menginputkan username dan password yang telah tersimpan di dalam database, maka admin akan diarahkan ke halaman admin. Begitu juga sebaliknya berlaku untuk para pembeli. Kemudian di sini ada tampilan produk. Di dalam tampilan produk ini digunakan untuk menampilkan data-data produk yang telah admin berikan. Data produk tersebut disimpan di dalam database bernama pemesanan tiket. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel jadwal keberangkatan. Selanjutnya yaitu function pencarian. Saya membuat function pencarian di dalam menu jadwal keberangkatan. Di dalam function pencarian terdapat pilihan kolom, yaitu kota keberangkatan, kota tujuan, dan tanggal. Jadi pembeli dapat melakukan pencarian berdasarkan kata kunci dari kolom tersebut. Pencarian ini dilakukan atau digunakan untuk melihat jadwal keberangkatan yang tersedia. Kemudian adalah function dari pemesanan dan penyimpanan data produk. Sebelumnya, saya mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam proses penyimpanan data produk. Kemudian, setelah mendeklarasikan maksudnya, saya melakukan insert penyimpanan produk ke dalam database agar dapat tersimpan ke dalam database. Kemudian berikut ini adalah screenshot tampilan dari masing-masing modul yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah tampilan dari validasi, di mana saya telah menyebutkan saya menggabungkan antara menu login dan profil PO Sejahtera menjadi satu di halaman utama. Kemudian ini tampilan data produk, di mana di dalam tampilan data produk ini terdapat function pencarian. Selanjutnya yaitu tampilan pemesan data produk. Nah, setelah pengguna melakukan pemesanan tiket, diharapkan nantinya sistem dapat menampilkan tampilan penyimpanan data produk seperti screenshot tampilan yang telah saya sediakan di sini. Kemudian selanjutnya yaitu screenshot status unggah script di GitLab. Di dalam sini saya telah mengupload beberapa file di mana ini akan digunakan dalam sistem aplikasi yang telah saya buat, antara lain yaitu admin edit yang berisi tentang file edit admin tentang jadwal keberangkatan dan ketersediaan tiket. Kemudian ini coba PHP ini merupakan file testing untuk mengecek apakah GitLab yang saya telah buat itu dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Kemudian config ini merupakan koneksi yang akan digunakan antar database dengan script yang telah saya buat. Kemudian delete.php ini merupakan file yang berisi tentang penghapusan data-data yang dilakukan oleh administrator khususnya. Kemudian form red ini merupakan file yang berisi tentang registrasi. Kemudian history ini tentang penyimpanan data produk, atau bisa disebut dengan penampilan data produk. Kemudian ini home admin, halaman admin. Kemudian home user ini adalah halaman user. Kemudian form red index.php ini merupakan halaman utama dari sistem aplikasi. Kemudian ada jadwal keberangkatan yang berisi tentang jadwal keberangkatan. Kemudian logout berisi tentang function logout, proses logout. Kemudian pesan tiket ini merupakan function-function untuk melakukan proses pemesanan tiket. Kemudian proses login ini berisi tentang function-function untuk melakukan proses login.
Kemudian selanjutnya yaitu ada file simpan rek. Ini merupakan file untuk melakukan proses penyimpanan dalam menu registrasi. Selanjutnya yaitu analisis pengerjaan proyek. Dari segi waktu, untuk pengerjaannya yaitu saya mulai dari tanggal 10 April sampai tanggal 13 Juli 2021. Untuk pencapaian spesifikasi, saya telah mencapai spesifikasi antara lain yaitu tampilan validasi, tampilan user dan admin, tampilan jadwal keberangkatan, tampilan pemesanan tiket, tampilan data pemesanan tiket. Dari segi biaya, untuk biaya yang dibutuhkan karena saya hosting secara gratis, maka tidak ada biaya yang dikeluarkan. Untuk kendala, saat hosting terdapat fungsi database tidak sesuai dengan keinginan saya. Kemudian untuk tantangan di masa depan, diharapkan dapat membuat aplikasi secara lebih baik lagi agar dapat memudahkan pengguna dengan adanya keberadaan aplikasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.